just three words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind from my life's first breath. Saat ini kami ada di Laut Mati, Israel. Laut Mati ada di dua negara, Jordan dan Israel. Dan inilah titik terendah di seluruh muka bumi. Di bawah 420 meter di bawah permukaan air laut. Karena air itu mengalir dari atas ke tempat rendah, maka di tempat inilah akhirnya air itu berhenti sehingga tidak lagi bisa mengalir. Disebutlah Laut Mati, sehingga kadar garamnya tinggi sampai 10 kali lipat dari kadar garam laut biasa. Di mana laut biasa cuma 3%, ini bisa sampai 33%. Dan di tempat ini para wisatawan yang datang ke Israel ataupun Jordan, mereka menginap di Laut Mati. Mereka biasanya untuk treatment kulit karena sangat bagus sekali untuk perawatan kulit. Dan kita biasanya nyemplung sekitar setengah jam sampai 45 menit 1 jam, maka kulit kita seperti terasa like a baby, seperti bayi. Dan halus sekali, kami baru saja nyemplung di dalam Laut Mati. Untuk kita bukan cuma merasakan baik manfaatnya buat kulit kita, tapi kita juga bisa terhibur dengan ngapung di Laut Mati. Karena di laut ini kita tidak bisa tenggelam, karena kadar garam tinggi membuat kita akhirnya bisa ngapung. Kita bisa baca koran, majalah, bahkan kita bisa berfoto, dan kita bisa berfellowship bersama dengan teman-teman dan keluarga di atas Laut Mati. Dan di Laut Mati ini bukan cuma treatment untuk kulit yang bagus, tapi seluruh dunia mereka datang ke tempat ini untuk treatment paru-paru, karena di sini ada udara terbersih di seluruh dunia. Selain memang tidak banyaknya pabrik, tapi juga di tempat ini karena dia lokasi titik terendah daripada muka bumi, maka udara di sini sangat bersih. Namun memang agak cenderung lebih panas dibandingkan kita berada di garis normal permukaan air laut. Nah, kan ada sebuah pelajaran yang berharga dan menarik tentang Laut Mati, bahwa di Israel ada dua jenis laut. Laut pertama Laut Tiberias, dan laut yang kedua adalah Laut Mati. Laut Mati karena mereka tidak bisa menyalurkannya, akibatnya karena nggak bisa membaginya dan menyalurkan ke tempat yang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Akibatnya kadar garam tinggi dan tidak ada kehidupan di dalam Laut Mati. Bahkan kita bawa penyakit masuk ke Laut Mati seperti ada borok atau ada panu, ada kudis, itu bisa langsung sembuh, mengering ya. Dan di sekeliling Laut Mati pun tidak ada kehidupan, tidak ada rumput, tidak ada tumbuh-tumbuhan hijau yang hidup di sekeliling daripada Laut Mati. Jadi selain di dalam mati, di sekeliling juga mati. Nah, satu gambaran kalau kita ini hidup untuk diri sendiri, sulit mengampuni, sulit berbagi, mengasihi, berbuat baik, maka yang terjadi bukan cuma diri kita yang mati. Kemanapun kita pergi, kita membawa hawa kematian. Berbeda dengan Laut Tiberias. Laut Tiberias ada di mana terima sama-sama air dari Sungai Yordan seperti Laut Mati. Mereka terima juga air dari Sungai Yordan, tapi Laut Tiberias dia terima dari Sungai Yordan, dia bagi ke seluruh kanal-kanal, sungai-sungai, sehingga seluruh orang Palestina dan Israel hidup dari Laut Tiberias. Akibat karena dia suka membagi, maka di dalam Laut Tiberias terdapat jenis hewan dan ikan yang begitu banyak dan besar. Dan yang menarik lagi, di sekeliling Laut Tiberias terdapat buah-buahan dan sayur-sayuran yang overproduksi. Dan setiap hari Israel mengirim 4 pesawat Boeing double decker 2 lantai buah-buahan sayur-sayuran ke Eropa. Dimana kalau kita makan apel gede-gede di Inggris, atau banana besar-besar di Belanda, atau korma besar-besar di Prancis, itu semua berasal dari Israel. Sungguh luar biasa, tanah yang kering, tandus, gersang, gurun bisa berubah menjadi tanah yang subur. Dan itu berasal semua itu dari utara, dekat Laut Tiberias. Saya percaya ketika kita mulai membagi, mengampuni, menolong, memang awalnya berkurang, awalnya sakit, perlu melangkah dengan iman, tidak terlihat, tapi
nanti pada akhirnya kita akan membawa kehidupan. Di dalam diri kita ada sukacita, kebahagiaan, dan bahkan ada berkat Tuhan, serta juga kemanapun kita berada membawa menciptakan kehidupan. Di mana perusahaan kita hidup, keluarga kita hidup, bahkan pelayanan kita hidup, apapun yang kita sentuh menjadi prosper dan diberkati Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita pun menerima manfaatnya lewat hidup kita. Dari Laut Mati Israel, Tuhan mengasihi kita. I walked the world afar, built up 1,000 walls to try and hide away. I searched to find my soul, a journey far from home, lost in the life I'd made. And I'd been running circles, living for the moment. I know I ran so far, was acting kinda crazy, coming up with empty. Felt like I lost my heart. Now I Kecuali biji yang di dalam. No, sekarang mentah. Tapi itu paling manis. Kalau itu yang dingin. Saudara, jadi kita ada di Emmaus dan kita menemukan ada satu pohon yang isinya bentuk buahnya seperti pete. Ya, ini dia, seperti pete. Tapi ini bukan pete, tapi ini madu hutan. Makanannya Yohanes Pembaptis dan juga makanannya Nabi Elia. Berwarna coklat, tapi ibu sudah kering. Oh, ini yang kering. Itu yang dari tahun lalu itu kering. Nah, ini bagus buat Ya. peredaran darah ya katanya. Buat peredaran darah, Ya. buat tension, Sangat bagus. untuk darah tinggi. Jadi madu hutan ini bagus untuk peredaran darah sama tekanan darah tinggi. Untuk dimakan, dia diolah dengan air, dicampur nanti keluar manis ya, madu ini itu. Wah, menarik sekali. Kita banyak sekali salah kaprah, dipikir Nabi Elia dan juga Yohanes makan belalang benaran. Ternyata belalang madu ini yaitu bentuk sayuran. Amazing. Jangan makan belalang, tapi belalang kosher. Jadi bisa dimakan oleh orang-orang Yahudi, tapi makanlah yang lebih rasional daripada belalang asli. Amazing. Wow. Mari kita lihat gereja Emmaus. You were right there. I can see it in the days gone by. I see you in the days gone by. You promised never left my side. I know sometimes I tried to give up. Still you caught me when I fell from high. I see you in the days gone by. See you in the days gone by. See you in the days gone by. And I need you every day, 'cause I see you in the days gone by. You promised never left my side. I know sometimes I tried to give up. Still you call me. Kami ada di Emmaus, di mana ada sejarah yang sangat menarik di Emmaus ini. Ketika di hari Minggu Paskah setelah Maria menengok kubur Yesus dan kubur tersebut sudah kosong, Yesus sempat ketemu dengan Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain, yaitu ibu daripada Yakobus. Dan setelah itu Maria dalam perjalanan memberitahu kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Yesus berjumpa kali kedua dengan dua orang murid yang lain dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan murid-murid ini, dua orang murid ini ke Emmaus, mereka sedang membicarakan tentang kebangkitan Yesus. Dan Yesus
menampakkan diri dan ikut bersama-sama dengan mereka berjalan ke kota Emmaus. Dan Yesus bertanya, apa yang kau sedang membicarakan? Dan murid-murid berkata, tidakkah kamu tahu seorang asing engkau bahwa Yesus yang telah disalibkan itu telah bangkit? Yesus menyampaikan pesan bahwa memang telah dinubuatkan bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga bangkit. Dan hati murid-murid begitu terbakar, mereka terbangun sekali, terhibur sekali, dikuatkan sekali. Dan sampai di Emmaus, Yesus mengadakan perjamuan makan. Ketika memecahkan roti, murid-murid baru sadar ternyata mereka sedang berbicara dengan Yesus. Tapi saat itu juga ketika murid sadar bahwa itu Yesus, Yesus menghilang. Dari cerita di Emmaus ini, Tuhan sedang memberikan pada kita sebuah pemahaman bahwa Tuhan bisa bicara sama siapa saja. Tuhan bisa bicara sama orang-orang spiritual, rohaniawan. Juga Tuhan bisa bicara sama kaum yang baru saja mengenal Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang suka bicara. Dan kalau Tuhan bicara ada 3 tujuan. Yang pertama membangun, kedua menghibur, ketiga menasehati. Membangun, menghibur, dan menasehati. Saya percaya kalau Tuhan bisa bicara sama 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan juga bisa bicara sama Maria, wanita-wanita biasa saja yang ada di Israel waktu itu yang melayani Yesus. Maka Tuhan yang sama juga bisa bicara kepada saudara. Dan kalau Tuhan bicara, dia tidak mengintimidasi, dia tidak menekan, dia tidak memberikan pada kita ketakutan, tapi justru membangun, menghibur, menasihati. Saya berdoa dari Emmaus, Israel, saudara dibukakan mata saudara untuk melihat Tuhan dan telinga saudara untuk mendengar Tuhan. Tuhan memberkati. Saat ini kami sedang ada di kota Yope, tempat di mana Petrus berjumpa dengan Cornelius. Dan disinilah Petrus mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang yang haram. Saudara, saya saat ini ada di rumah Simon, penyamak kulit dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, di mana Petrus sempat ada di tempat ini di loteng atas. Dia mendapat sebuah penglihatan bahwa ada datang dari surga sebuah kain lebar dengan pas sudutnya dan isinya adalah binatang-binatang haram. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, makanlah dan sembelihlah. Saat kita sudah masuk check-in, udah urus masuk gate untuk
bandara. Kita sudah ada di dalam bandara untuk menunggu boarding di Ben Gurion. Ben Gurion ini bandara yang cukup lumayan, dia melingkar dengan beberapa gate ya. Nah, kalau bagi saudara yang sedang ngurus tax refund, Anda bisa mengarah ke E1. Di sini ada tax refund pad. Tax refund pad, nah nanti menuju ke arah pad sana. Bagi saudara yang belanja di Israel, bukan di Palestina ya, seperti Bethlehem dan Jericho itu udah nggak ada pajak. Tapi kalau yang di Israel, di Qumran, atau beli berlian, nah itu Anda bisa, kalau belanja di atas $120 US, Anda bisa claim tax di airport. Yang pertama Anda menunjukkan dulu barangnya pada waktu sebelum check-in, dan waktu di dalam tempat di mana Anda sudah cek paspor, dan kemudian Anda bisa langsung mengarah ke kanan, ketemu S1, langsung ketemu dengan tax refund. Amazing. Dan kalau Anda mau ke toilet juga persis di seberangnya ada toilet, membuat kita lebih nyaman juga, leluasa untuk bisa lihat di bandara Ben Gurion, Tel Aviv, Israel. Amazing. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami pasti terakhir. Luar biasa, Pastor. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Amin. Luar biasa, mantap. Thank you. Luar biasa, sangat diberkati oleh Tuhan. Saya